Allah kami hebat. Allah kami dahsyat. Yang akan memberikan semua solusi bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik. Siapkan bejana hati kami Tuhan. Untuk menerima kebenaran firman-Mu Bapak. Biarlah firman-Mu mampu mengubahkan akan hidup kami. Firman-Mu menjadi berkat bagi kami Bapak. Sehingga bukan lagi kami, tetapi Engkau bertata dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Gimana kabarnya? Luar biasa. Sudah pada mau mudik ini Bapak Ibu? Amin. Wah, berarti yang jawab paling kencang amin. Nanti pasti mau mudik Bapak Ibu Saudaraku. Kalau boleh mudik, tetap ikut ibadah Bapak Ibu. Karena kita juga ada ibadah online via Zoom Bapak Ibu Saudaraku. Jadi gereja kita mau jarak dekat, jarak jauh, kita tetap bisa beribadah. Karena kita bisa ibadah secara onsite dan juga secara online. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah Raya HGC Jakarta. Kita adalah saudara dalam Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu Saudaraku. Dan hari ini seperti Bapak Ibu lihat di flyer, kita bicara dengan tema yang luar biasa. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ini lagu Bapak Ibu Saudaraku. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kita buka dalam Lukas pada pasal yang pertama ayat yang ke-38. Lukas pada pasal yang pertama ayat 38. Saya bacakan bagi kita Bapak Ibu Saudaraku, ada juga di screen, di layar Bapak Ibu bisa melihatnya. Di sini dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sekali lagi saya bacakan bagi kita. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, walaupun ini bukan momentum Natal, masih lama Bapak Ibu Saudaraku, masih beberapa bulan, 8 bulan ke depan, tetapi firman Tuhan ini sangat menarik untuk kita bicarakan. Firman Tuhan ini sangat menarik untuk kita gali. Kenapa? Karena di tema yang kita bahas hari ini, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Benar-benar dialami oleh seorang Maria, Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu tahu Maria, Maria adalah ibu Yesus. Dan ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria, memberitahukan bahwa Maria akan mengandung seorang anak dari Roh Kudus, Bapak Ibu Saudaraku. Apakah Maria protes? Enggak protes, Bapak Ibu Saudaraku. Maria menerima. Maria memahami bahwa itu adalah utusan dari Tuhan. Jadi dia menerima, Bapak Ibu Saudaraku. Maria mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Apakah Maria enggak punya beban, Bapak Ibu Saudara? Maria belum menikah. Tapi Maria sudah bertunangan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dan kemungkinan kalau Maria mengandung, bisa diputusin sama Yusuf, Bapak Ibu Saudaraku. Yaitu tunangannya. Kenapa? Karena dia mengandung sebelum mereka menikah, Bapak Ibu Saudara. Apakah Maria nggak punya tekanan, Bapak Ibu Saudara, di tengah lingkungannya? Apakah Maria nggak punya tekanan yang dahsyat di tengah lingkungannya? Yang pasti kepo, Bapak Ibu Saudara. Orang Timur Tengah juga kepo seperti orang kita. Karena apa? Sama-sama budaya Timur. Budaya Timur itu kan sangat perhatian, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Sangat perhatian. Saking perhatiannya. Apa yang dilakukan oleh tetangga walaupun dia kurang mengikuti. Tapi bisa tahu, Bapak Ibu Saudara. Makanya CCTV yang paling canggih di bangsa kita itu tetangga, Bapak Ibu Saudaraku. Di sini enggak ada, Bapak Ibu ya. Di luar sana yang ada mungkin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Maria mengalami tekanan yang enggak gampang. Maria mengalami tekanan yang luar biasa. Tetapi ketika malaikat Tuhan datang kepada dia, memberitakan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, Maria hanya mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria enggak protes, Bapak Ibu Saudaraku. Maria enggak demo di hadapan Tuhan.
Tetapi Maria menuruti apa yang Tuhan firmankan melalui malaikat yang diutus kepadanya. Saya melihat di sini Bapak Ibu Saudaraku, Maria punya kerendahan hati yang luar biasa. Orang kalau mau menerima, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Tuhan ingini dalam kehidupan kita. Harus rendah hati Bapak Ibu Saudaraku untuk menerimanya. Kalau enggak rendah hati, pasti protes sama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Orang kalau mau dibentuk oleh Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau inginkan, seperti yang Tuhan inginkan Bapak Ibu Saudara. Itu dia akan enggak protes, tetapi dia mau menerima proses dari Tuhan. Bahwa dia mau dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang luar biasa. Untuk menjadi pribadi yang seperti Kristus. Makanya ada lagunya Bapak Ibu. Saya kalau lagu itu kayaknya gerakannya saya kaku Bapak Ibu Saudaraku. Jujur, saya orang yang enggak romantis Bapak Ibu. Istri saya ada, saya jujur, saya orangnya agak spontan. Makanya kalau beberapa kali beli surprise buat istri, salah terus Bapak Ibu Saudara. Makanya saya bilang, kalau ada sesuatu mau beli langsung. Enggak usah pakai tutup mata, itu enggak guna Bapak Ibu Saudara. Salah, beli lagi. Ya kan, dapat lagi, kena lagi biayanya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita nggak banyak proses. Tetapi kita mau diproses oleh Tuhan supaya apa? Supaya kita menjadi lebih baik. Orang-orang yang mau berkomitmen di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mereka mau supaya jadi seperti yang Tuhan inginkan. Bukan mereka inginkan. Mereka punya komitmen di hadapan Tuhan. Itu pasti mereka mau realisasikan. Tetapi ada satu di Alkitab, Petrus Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan katakan kalau kita buka Matius pada pasal yang ke-26 ayat 35. Ketika Tuhan katakan nanti saya akan ditangkap. Kalian semua akan lari. Enggak ada yang bertahan. Petrus punya komitmen. Karena Petrus orangnya cepat mengambil keputusan tetapi kurang bertanggung jawab Bapak Ibu. Ketika melihat akibat dari keputusan yang terjadi, dia kabur Bapak Ibu Saudaraku. Nah ketika Yesus mengatakan demikian, Petrus berkomitmen bahwa dia akan mati bersama dengan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Yesus ditangkap, Petrus pun ikut kabur Bapak Ibu Saudaraku. Artinya terkadang komitmen kita di hadapan Tuhan, komitmen manusia di hadapan Tuhan, terkadang nggak bisa dipegang Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingat baik, komitmen Tuhan dalam kehidupan kita, itu bisa dipegang. Kesetiaan kita di hadapan Tuhan terkadang bisa diragukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita itu nggak bisa diragukan. Apapun keadaan kita, Tuhan tetap setia sama kita. Walaupun kita nggak setia Bapak Ibu Saudaraku. Makanya tema ini, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Itu ada relate sama lagunya Bapak Ibu. Ada lagunya. Dikatakan suka-sukamu Tuhan. Itu kalau WL yang jago ya, itu ada gerakan agak sedikit dangdut lagu itu pasti bagus Bapak Ibu Saudara. Tapi karena saya spontan, nggak bisa, lucu jadinya, kaku Bapak Ibu Saudara. Itu ada lagunya, suka-sukamu Tuhan. Itu apalagi Pastor Loli kalau bawa lagu itu, wow itu pasti luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena saya pernah di gereja kita beliau membawakannya dan itu pas sekali. Ketika ada gerakan-gerakannya seperti itu. Artinya kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Berarti bukan suka-sukanya kita di hadapan Tuhan. Bukan seperti Doraemon yang banyak maunya di hadapan Tuhan. Tetapi justru suka-sukanya Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku. Kalau suka-sukanya kita, banyak maunya, banyak sukanya di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nggak akan habis. Tetapi justru ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, yang harus dilakukan, prinsip kita, suka-sukanya Tuhan dalam kehidupan kita. Suka-sukanya Tuhan dalam mengatur akan hidup kita. Suka-sukanya Tuhan dalam memproses kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku. Makanya ketika diproses, jangan protes Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya percaya ketika kita mau diproses oleh Tuhan, kita akan mengalami namanya progres atau perkembangan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini dikatakan bahwa seorang Maria, dia mengatakan dengan luar biasa, jadilah padaku seperti yang kau ingin. Saya percaya
pelajaran dari seorang Maria, itu pun menjadi pelajaran bagi kita orang percaya. Di tengah kehidupan kita saat ini Bapak Ibu Saudara, di tengah perkembangan yang luar biasa di hari ini, bukan jadilah padaku seperti yang aku inginkan diri kita, tetapi jadilah padaku seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita ikut Tuhan, kita ikut maunya Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, itu jalan kita lurus Bapak Ibu Saudara. Kita kalau ikut maunya Tuhan, jalan kita enak Bapak Ibu Saudaraku. Kita kalau ikut benar-benar taat pada firman Tuhan, itu jalan kita benar-benar luar biasa. Jalan kita benar-benar sangat bagus Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi coba kalau kita ikut maunya kita, jadinya mau-maunya kita yang gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu akibatnya gak bagus Bapak Ibu Saudaraku. Jadi hari ini tema yang luar biasa. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saya percaya ada 3 hal yang kita pelajari supaya bisa terjadi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita akan belajar ada 3 langkah Bapak Ibu Saudaraku supaya tema ini terjadi dalam kehidupan kita, yaitu jadilah padaku seperti yang kau ingini. Yang pertama, ketika kita mau dibentuk. Kita buka dalam Galatia pada pasal yang pertama ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Galatia pada pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Galatia pada pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang 13 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu waktu Tuhan yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali ke Damsik. Ayat yang ke-18 menarik Bapak Ibu. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita mau supaya kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, jadilah padaku seperti yang Tuhan ingini dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kita lakukan, kita mau dibentuk. Ketika Paulus dibentuk oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu gak gampang. Itu sangat keras benturannya. Kenapa? Karena dia seorang penganiaya jemaat. Tuhan memanggil dia dari penganiaya jemaat menjadi pemberita firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita tahu ceritanya, dia ke Damaskus Bapak Ibu Saudaraku dan bertemu dengan Tuhan. Melalui perjalanan rohani ini dia bertobat. Dan ketika, ini yang menarik, ketika Paulus bertobat, dia enggak langsung memberitakan firman Tuhan Bapak Ibu. Apa yang dia lakukan? Dikatakan dia berdiam diri selama 3 tahun di tanah Arab. Tanah Arab yang dimaksudkan di sini dalam perjanjian baru Bapak Ibu Saudara, antara Syria dan Yordania dan juga Palestina Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi dia berdiam di salah satu kota di tanah Arab. Kurang lebih berapa lama? 3 tahun Bapak Ibu Saudara. Dia berdiam diri. Dia merenungkan begitu kasih karunia Tuhan. Luar biasa dalam kehidupannya. Dan dia berdiam diri. Dia evaluasi dirinya Bapak Ibu Saudara. Dia berdiam diri. Dia memproses hidupnya selama 3 tahun penuh. Dan setelah dia siap, barulah dia ke Yerusalem. Bertemu dengan para rasul. Supaya dia diutus untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, terkadang kita kalau mau dibentuk oleh Tuhan, kita kalau mau jadilah padaku
seperti yang Tuhan inginkan, itu kita dibentuk dengan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita dibentuk oleh sesama kita. Kita dibentuk oleh pasangan kita. Kita dibentuk oleh lingkungan kita. Dan kalau kita nggak kuat Bapak Ibu Saudaraku, kita nggak bisa berubah. Paulus dibentuk 3 tahun. Dia harus berdiam diri selama 3 tahun. Supaya dia bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Menjadi pertanyaan, kenapa harus 3 tahun? Karena Paulus orang yang sangat terkenal Bapak Ibu Saudara. Paulus punya popularitas yang luar biasa sebelum dia menjadi pemberita firman Tuhan. Paulus punya nama. Paulus adalah orang yang berpendidikan tinggi. Seorang yang luar biasa. Makanya ketika orang dipanggil Tuhan dan dia belum bisa berdiam diri Bapak Ibu Saudara. Dia akan membanggakan masa lalunya. Paulus katakan masa lalunya adalah sampah Bapak Ibu. Padahal masa lalunya Paulus terkenal. Teolog yang paling hebat zaman itu Bapak Ibu Saudara. Apapun bisa dijawab oleh beliau. Dia adalah orang yang paling pintar di antara orang Yahudi pada zaman itu. Tetapi ketika dia disentuh oleh Roh Kudus, dia bertobat, dia mengevaluasi diri, dia memproses dirinya sendiri dengan berdiam diri 3 tahun itu Bapak Ibu. Dia katakan dia mau dibentuk oleh Tuhan. Maka dalam Filipi pada pasal yang ketiga ayat 13 dan 14, dia mau mengarahkan dirinya kepada apa yang di depannya. Di belakangnya dianggap apa? Sampah Bapak Ibu Saudara. Artinya sebagai orang percaya, kalau kita mau Tuhan atau kita mau jadilah padaku seperti yang kau ingini, seperti yang Tuhan ingini. Dan kita mau dibentuk oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita butuh waktu untuk berdiam diri. Ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, kita butuh waktu untuk berdiam diri. Kita butuh waktu untuk bukan mengurung diri, tapi berdiam diri, merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan ketika kita berdiam diri Bapak Ibu Saudara, di situ kita bisa mengambil kesimpulan untuk kita terus mau maju, menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Paulus 3 tahun dia diam Bapak Ibu Saudara. 3 tahun dia nggak kemana-mana. Tetapi dia lakukan, dia merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya orang yang mau dibentuk oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sekeras apapun orang bisa dibentuk oleh firman Tuhan. Paulus adalah pembunuh nomor 1 zaman itu. Dia kalau orang kejahatan dia DPO Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi karena waktu itu dilegalkan, dalam tanda kutip, karena dia mendapat surat untuk membunuh banyak orang percaya. Dia tetapi kemudian dia bertobat Bapak Ibu Saudara. Dia dibentuk oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan dia menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Makanya tadi lagu firman Tuhan sangat luar biasa. Bagaikan bejana yang siap dibentuk. Bapak Ibu tahu bejana? Itu panci Bapak Ibu Saudara. Itu yang masak air. Zaman dulu pakai tanah liat Bapak Ibu Saudaraku. Itu jadi dibentuk dulu. Kalau sekarang gampang. Kita ke pasar Tebet gampang beli panci Bapak Ibu ya. Langsung bisa masak air. Itu cepat. Kalau zaman dulu, kalau mau buat bejana, itu harus dicampur dengan air. Dibentuk pelan-pelan Bapak Ibu Saudaraku. Dibentuk dengan rupanya. Pelan-pelan sampai jadi Bapak Ibu Saudaraku. Jadi untuk membentuk bejana nggak gampang. Butuh waktu. Butuh bisa bulanan Bapak Ibu Saudaraku. Artinya kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan. Supaya menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Butuh waktu Bapak Ibu Saudaraku. Makanya kalau kita nggak mau dibentuk Tuhan hari ini. Kita akan kalah oleh waktu. Tetapi kalau kita mau dibentuk Tuhan hari ini. Kita memanfaatkan waktu kita. Untuk kita terus berubah. Menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Makanya sekeras apapun manusia Bapak Ibu Saudara. Ada waktunya dia pasti berubah. Makanya perubahan itu diumpamakan seperti ini. Ketika sebuah karang yang besar Bapak Ibu, itu nggak bisa dihancurkan oleh badai. Karang yang besar itu nggak bisa dihancurkan oleh banjir bandang. Tetapi tahukah Bapak Ibu, karang yang besar itu dihancurkan melalui tetesan air yang setiap hari ada tetesan air kena kepada batu karang tersebut. Itulah hati manusia Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita mau berubah, kita nggak bisa instan Bapak Ibu Saudaraku. Itu kayak mie instan, cepat lapar kita. Tetapi kalau kita mau berubah, butuh waktu,
butuh proses. Dan ketika kita sudah mengalami perubahan, karena proses itu Bapak Ibu Saudara, perubahannya bisa permanen. Perubahannya bisa tetap bertahan. Tetapi orang yang berubah cepat, itu instan Bapak Ibu Saudara. Itu enggak lama juga survive-nya. Makanya orang yang mau dibentuk oleh firman Tuhan, seperti air yang menetes tadi ke batu karang Bapak Ibu Saudara. Walaupun hatinya keras, tetapi setiap hari, setiap minggu ditaburi oleh firman Tuhan. Suatu saat Bapak Ibu Saudara, dia bisa luluh. Suatu saat dia bisa datang untuk sujud di hadapan Tuhan. Bukan karena kemampuan hamba Tuhannya Bapak Ibu Saudara, tetapi semata karena Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadilah padaku seperti yang kau ingini, seperti yang Tuhan ingini. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita mau dibentuk. Tanpa pembentukan, nggak ada perubahan Bapak Ibu Saudara. Tanpa pembentukan yang keras, nggak ada perubahan. Makanya kalau Bapak Ibu melihat, ketika seorang pemimpin, kalau dibentuk dengan keras Bapak Ibu Saudara, dia akan survive. Tapi kalau seorang pemimpin dibentuk dengan hal-hal yang mudah, dia nggak bisa survive Bapak Ibu Saudara. Makanya orang percaya itu seperti burung Raja Wali yang siap menghadang ombak Bapak Ibu Saudara. Di tengah badai yang bergelora, dia tetap beriman kepada Tuhan. Di tengah badai yang bergelora, dia tetap kuat di hadapan Tuhan. Saya percaya kita yang hadir sore hari ini, Bapak Ibu yang ada di ibadah online, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau dibentuk oleh Tuhan. Supaya apa? Bukan suka-sukanya kita lagi, tetapi suka-sukanya Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau dibentuk oleh Tuhan supaya jadilah pada diri kita seperti yang Tuhan inginkan, bukan seperti yang kita inginkan Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang saya bagikan bagi kita Bapak Ibu Saudara, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Cara yang kedua atau langkah yang kedua adalah mau berkorban. Kita buka dalam Yunus pada pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang keempat. Di perjanjian lama Bapak Ibu Saudaraku, Yunus pada pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita. Dikatakan firman Tuhan, bangunlah pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, cara kedua atau langkah kedua supaya jadilah pada diri kita seperti yang Tuhan inginkan adalah mau berkorban. Seorang Yunus ketika dia diutus oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara, dia masih mempertahankan ego sukunya. Dia masih mempertahankan ego daerahnya Bapak Ibu Saudara. Dia masih mempertahankan bahwa yang dikasihi Tuhan hanya orang Israel Bapak Ibu Saudaraku. Makanya ketika dia diutus Tuhan ke Niniwe, ke bangsa lain, Yunus enggak mau. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia melarikan diri di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara, tetap Tuhan menangkap dia. Di firman Tuhan dikatakan dia lari dari hadapan Tuhan. Tuhan menangkap dia sehingga dia pergi. Tetap pergi ke Niniwe. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau jadilah pada kita seperti yang Tuhan ingini, kita harus mau berkorban Bapak Ibu Saudaraku. Yunus memberikan pemahaman yang luar biasa bahwa di situ Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa. Memang Tuhan memilih orang Israel sebagai bangsa yang luar biasa. Tetapi bukan berarti Tuhan gak memilih bangsa lain sebagai bangsa yang dikasihi Bapak Ibu Saudaraku. Artinya kalau mau terjadi pada kita seperti yang Tuhan ingini, kita harus mau berkorban. Yunus berkorban, meninggalkan ego sukunya, meninggalkan ego bangsanya. Dan kemudian Bapak Ibu Saudaraku, dia pergi ke Niniwe. Dan apa yang terjadi?
pertobatan besar terjadi di Niniwe. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada sebuah cerita yang menarik. Kalau Bapak Ibu suka menonton film-film kolosal, itu bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah, khususnya Niniwe, Aram, Bapak Ibu Saudara, mereka lambang dewanya ikan. Makanya ketika Yusuf keluar dari ikan, ini sangat menarik, mereka katakan, Yunus keluar dari dewa. Makanya apa yang dikatakan oleh Yunus, langsung bertobat satu bangsa, Bapak Ibu Saudara. Artinya Tuhan memakai pelarian Yunus, memakai dengan perantaraan ikan untuk memenangkan satu bangsa untuk Tuhan. Yunus harus berkorban sehingga dia bisa pergi ke Niniwe. Sebab Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita punya kerinduan untuk generasi kita, kita punya kerinduan untuk generasi muda, supaya bukan hanya terjadi pada kita yang sudah generasi di atas, generasi muda, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus berkorban. Makanya saya selalu katakan, kalau mau anak muda maju di satu gereja, orang tua effortnya 2 kali lipat, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau ada komsel youth, biasanya yang paling cerewet ibu-ibu, Bapak Ibu Saudaraku. Saya hanya chatting 1 kali, saya percaya ibu-ibu bisa pakai chatting suara berulang kali supaya anak-anak muda bisa bergabung dalam komsel, Bapak Ibu Saudaraku. Artinya kalau kita mau generasi ini dimenangkan oleh Tuhan, generasi muda takut akan Tuhan, generasi muda taat akan Tuhan, kita harus punya usaha yang ekstra keras, Bapak Ibu Saudaraku. Sampai terkadang ke anak muda sampai bosan, kita harus ajak mereka untuk dapat datang ke hadapan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena legasi yang luar biasa dari orang tua kepada anak adalah iman. Amin. Jadi orang tua yang ingin meninggalkan legasi yang luar biasa, bahasanya agak tinggi Bapak Ibu, warisan yang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, tetap pastikan anak-anak untuk taat kepada Tuhan. Tetap pastikan anak-anak untuk tetap mau datang beribadah kepada Tuhan. Tetap pastikan anak-anak supaya mereka dalam pergaulannya, mereka takut akan Tuhan. Makanya anak-anak muda di tempat ini, kalau orang tua memang cerewet, ya kalian akan merindukannya suatu saat nanti. Tandain omongan saya. Ya, coba direkam atau apa Bapak Ibu Saudara. Diingat omongan saya. Ada suatu waktu kalian akan kangen dengan cerewetnya orang tua. Kenapa? Mereka mau yang terbaik untuk kalian. Mereka rela berkorban untuk kalian menjadi seperti bukan apa yang orang tua inginkan, seperti apa yang Tuhan inginkan. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, mari sebagai orang tua, mari sebagai rekan anak-anak muda, kalau mau membawa anak-anak muda supaya mereka takut akan Tuhan, supaya mereka menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Jangan menyerah, tetap mau berkorban, tetap mau semangat membawakan anak-anak muda supaya mereka takut di hadapan Tuhan. Hari-hari ini saya melihat bahwa gereja kita banyak anak-anak muda yang mulai hebat. Mereka mulai tampil Bapak Ibu Saudaraku. Makanya tadi ada singers kita juga, ada anak muda Bapak Ibu Saudaraku. Dari pemain musik kita ya, ada anak muda. Dan ke depan WL kita juga pasti ada anak muda. Berarti ibu-ibu katakan, apakah kami enggak dipakai lagi? Enggak, Bapak Ibu Saudaraku. Nanti tetap ada porsinya. Pelan-pelan kita akan mempercayakan pelayanan ini untuk anak-anak muda. Ibu-ibu enggak akan pensiun. Tenang, ibu-ibu di hadapan Tuhan. Enggak akan pensiun. Tetapi kita mau membawa anak-anak muda supaya mereka mau terlibat di gereja. Makanya hari ini apabila mereka mau tampil, Bapak Ibu tahu, itu pengorbanannya sudah berapa tahun. Cerewet ibu-ibu sudah berapa tahun. Ya, ajakan kita sudah berapa tahun. Supaya mereka mau terlibat di hadapan Tuhan. Supaya mereka mau terlibat dalam melayani. Supaya apa yang terjadi dalam kehidupan mereka bukan apa yang orang tua inginkan. Bukan apa yang saya inginkan. Tetapi apa yang Tuhan inginkan bagi mereka. Makanya anak-anak muda di tempat ini, kalau mau masih punya suara yang bagus, kita nggak buka audisi, tetapi nanti setelah ibadah ada latihan, teman-teman muda boleh bergabung.
Supaya apa? Kita melihat kalau ada sebuah kelebihan, kita akan memberikan kesempatan. Supaya apa? Ada legasi Bapak Ibu Saudara. Ada warisan iman, ada warisan pelayanan yang dahsyat di gereja kita. Jadi nggak ada missing link Bapak Ibu Saudara. Nggak ada missing generasi. Jangan nanti di gereja opa-opa semua. Di gereja oma-oma semua. Bukan berarti oma-oma nggak perlu. Jangan salah paham oma-oma di tempat ini. Tetapi artinya di gereja kita mau dari sekolah minggu, anak muda, remaja, sampai orang tua, sampai opa-oma. Semua generasi ada di gereja. Amin. Kita mau semua berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau semua generasi ada di gereja. Caranya seperti apa? Kita mau berkorban di hadapan Tuhan. Yunus berkorban Bapak Ibu Saudara. Sehingga satu kota, satu bangsa dimenangkan oleh Tuhan. Kalau hari ini kita mau berkorban di hadapan Tuhan. Saya percaya generasi muda, bahkan generasi remaja, generasi anak-anak akan dimenangkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Cara yang kedua atau langkah yang kedua adalah mau berkorban. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang saya bagikan bagi kita Bapak Ibu Saudaraku, langkah yang ketiga, jadilah padaku seperti yang kau inginkan. Seperti yang Tuhan ingin, yaitu mau menginjil. Kita buka dalam 2 Timotius pada pasal yang keempat ayat 2. 2 Timotius pada pasal yang keempat Bapak Ibu Saudaraku, ayat yang kedua. Saya bacakan bagi kita karena ada di layar Bapak Ibu bisa melihatnya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mau jadilah padaku seperti yang kau ingini, seperti yang Tuhan ingini dalam kehidupan kita, berarti Bapak Ibu Saudaraku, kita mau terlibat aktif. Kita mau terlibat untuk mengajak keluarga kita, mengajak kenalan kita, mengajak kolega kita, mengajak siapapun kenalan kita yang orang percaya Bapak Ibu Saudaraku, supaya mereka mau datang ke Tuhan. Itulah cara penginjilan Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau dalam kelas teologi kayaknya ribet sekali cara penginjilan. Tetapi ketika diaplikasikan caranya gampang. Kita mengajak teman yang kita kenal untuk kita bawa ke hadapan Tuhan. Mungkin teman kita, mungkin kenalan kita. Hari ini sudah lama nggak ke gereja. Dan Bapak Ibu Saudaraku, ada orang-orang yang bisa ke gereja kalau diajak orang. Apakah ada di sini? Jangan ngaku Bapak Ibu Saudara, nggak apa-apa. Ada orang-orang yang bisa ke gereja kalau diajak sama pendeta. Itu juga saya menemukan beberapa case seperti itu. Ada juga orang-orang yang bisa ke gereja kalau diajak sama teman dekatnya, sama hamba Tuhan, sama pendeta. Saya nggak bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan yang ngajak seperti apa. Harus Tuhan yang ngajak dulu, baru dia ke rumah Bapak Ibu Saudara. Artinya saya mengajak kita di tempat ini. Kita mau mengajak orang-orang yang kita kenal. Orang-orang yang kita tahu. Karena kita kenalan kita, teman kita. Yang sudah lama nggak mengalami persekutuan dalam ibadah Bapak Ibu Saudaraku. Yang sudah lama nggak mengalami satu pertemuan kasih dalam ibadah seperti ini. Kita bawa ke hadapan Tuhan. Memang nggak gampang. Kita harus tetap berkomunikasi. Kita harus datang. Kita harus punya beberapa effort usaha Bapak Ibu Saudara. Supaya kawan kita bisa ke gereja. Tetapi ingat baik. Pekerjaan iman seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saya percaya akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Akan mendatangkan hal-hal yang menguatkan kita. Mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kita bisa ngajak teman kita nongkrong. Kita bisa mengajak teman kita adalah istilah anak muda. Saya lupa istilahnya, memang umur sudah agak di atas 30. Teman-teman jadi maklum. Ada nongki-nongki mereka. Kita bisa ngajak mereka Bapak Ibu Saudara. Untuk bisa nongkrong, bisa ke kafe Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingat baik. Ada satu ajakan yang luar biasa. Kalau kita mau ngajak mereka untuk ke gereja. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, jadilah padaku
seperti yang Kau ingini, seperti yang Tuhan ingini dalam kehidupan kita. Yang pertama kita mau dibentuk. Pembentukan gak gampang, tetapi pembentukan menggampangkan kehidupan kita. Pembentukan membuat kehidupan kita jadi luar biasa. Yang kedua, kita mau berkorban. Dan yang ketiga, kita mau menginjil dengan menjangkau teman-teman kita. Karya Tuhan, kehendak Tuhan sudah terjadi dalam kehidupan kita. Maunya Tuhan sudah terjadi dalam kehidupan kita. Itulah yang kita manifestasikan kepada kenalan-kenalan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Artinya ketika kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, ternyata kita enggak menjadi orang percaya yang egois, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita menjadi orang percaya yang mau care sama sahabat kita. Yang mau memperhatikan orang lain. Yang mau peduli sama orang lain. Jadi hari ini kita pelajari. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Atau seperti yang Tuhan ingini. Ingat baik. Ada 3 langkah Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kita mau dibentuk. Dan yang kedua kita mau berkorban. Dan yang ketiga kita mau menginjil. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk sore hari ini Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Kami belajar Tuhan. Supaya kami mampu dibentuk oleh Engkau Bapa. Ketika kami dibentuk oleh Tuhan. Kami mau berkorban. Kami mau menginjil. Menjangkau kenalan-kenalan kami. Biarlah Tuhan. Jadilah pada diri kami. Seperti yang Tuhan ingini. Bukan seperti yang kami ingini Tuhan. Mungkin keinginan kami banyak. Mungkin suka-suka kami banyak. Mungkin maunya kami banyak. Tetapi satu hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Untuk kami selalu setia di hadapan Tuhan. Untuk kami selalu dibentuk oleh Tuhan. Kami enggak protes di hadapan Tuhan. Tetapi kami mau diproses oleh Tuhan. Sehingga akhirnya kami seperti bejana. Yang menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Anak-anak muda dalam ibadah onsite. Kau sertai dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kami. Firman Tuhan ini mengubah kami. Firman Tuhan ini menjadi trigger bagi kami. Pemicu bagi kami. Untuk kami semakin hari mau. Supaya apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Jadilah padaku. Seperti yang Kau ingini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang dalam ibadah onsite online. Kiranya pemberitaan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami. Membawa kami semakin hari Tuhan. Mau dibentuk menjadi sempurna seperti Kristus. Kami mau dibentuk, mau berkorban. Kami mau menjangkau sahabat kami bagi Tuhan. Karena kami percaya legasi warisan yang luar biasa bagi orang percaya adalah iman di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, generasi ini dimenangkan oleh Tuhan. Bukan hanya generasi anak-anak, generasi remaja, generasi muda, dan juga generasi tua. Semua generasi dibawa ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, berkati kelanjutan dari ibadah kami Bapa. Sertai dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan masuk dalam proses perjamuan kudus. Kau berkati Bapa. Biar kami Tuhan merenungkan akan kasih setiamu yang hebat dalam kehidupan kami. Ini syukur kami Bapa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.